Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mendapat hidayah pada kesempatan ini untuk mengikuti pengajian kembali di malam Kamis ketiga ini, minggu ketiga. Kajian kita adalah tafsir firman Allah dalam Al-Quran yang akan kita kaji. Tentu beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas masalah al-ataka hadisul ghasyiyah sampai ciri-cirinya orang, tanda-tandana atau gambaranna surga, gambarkan Allah Ta'ala pada minggu yang lalu. Kali ini kita kaji lagi ayat yang berkaitan dengan ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa buniyat ila akhir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak memperhatikan unta kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan? Allah memberi perumpamaan unta itu untuk dipikirkan. Yang dimaksud yang zuruna itu melihat, memikirkan serta melihat objek yang dituju. Apa itu unta? Itu yang zuruna. Kalau ra'a juga berarti melihat dan memikirkan, tapi tidak selamanya ada objeknya. Nah, Allah mengatakan, apakah tidak memperhatikan unta kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan? Ternyata unta itu memiliki sifat-sifat yang luar biasa yang harus kita pikirkan bersama. Apa itu? Yang pertama, unta itu adalah binatang yang paling tawadu. Kalau dia memiliki makhluk, dia nak kena jauh-jauh. Saya saksikan waktu kemarin di Mekah, alhamdulillah, di bali campak-campak bala kena makhlukku, mere segi begitu pelan-pelan ngaknya. Tawadunya itu bila unta itu. Yang kedua, unta itu tidak memilih-milih siapa yang mau naik, anak-anak atau merokok atau matuan. Maka itu ya ada nama kedua, deh jangan. Nah tadi mana? Ini yang ketiga, dia taat kepada yang menjaganya. Tadi disuruh lokal. Bahkan dia berjalan kepada sahabat berbulan-bulan, tidak berhenti kalau tidak diberhentikan oleh penjaganya. Itulah sebabnya Allah setelah menyebutkan ciri-cirinya, gambarannya orang surga,
Misalnya wujuhun yawma idzin na'imatun li sa'iha wadiyah fi jannatin 'aliyah, beribadah sediasa la tasmu biha lagiyah biha 'ainun jariyah biha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'atun wa namatun masfufatun wa zarabiyyu mabsusah. Itulah gambaran surga. Tapi itu gambarannya supaya kita bisa terima bahwa jauh oleh surga, jauh lebih nanti dalam surga. Karena bola kata Pires saya jelaskan kemarin, engkau minum-minuman, engkau sandasan, engkau ranjang, pokoknya itu sudah bahagia dalam satu rumah tangga. Tapi itu gambaran supaya kawan kelihatan kesimpulan surga. Padahal jauh dari itu, tidak ada batasnya sebenarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menggambarkan, menggandengkan ayat dengan menyebut binatang yang demikian memiliki sifat-sifat yang mulia. Itu artinya bahwa yang akan merasakan surga nanti itu adalah orang yang memiliki rasa tawadu. Jika kita menyungguh apakah tunai, apakah tunai oleh Allah Ta'ala dengan beribadah dengan sungguh-sungguh. Termasuk itu takabur oleh Allah Ta'ala dari kumasau pagi, nanti dipegasi berarti masuk. Dan makasih berjaya kasihan. Mesti berusaha bagaimana rasa tawadu kita ke hadapan Allah. Bagaimana kita tidak pernah berhenti ingat kita kepada Allah dalam beribadah, apapun ibadah yang kita lakukan, terutama misalnya sholat. Sedia takaburu kalau langsung katakan sedia takaburu kalau orang membaca bacaan salat dengan tidak sempurna. Sedia orang yang tidak tawadu kepada Allah kalau membaca bacaan salat dengan tidak sempurna. Misalnya Fatihah dibaca itu dengan letak sujud ini. Biasa itu enggak termasuk pajak. Orang kamu mulai mau bacaan. Senang mereka terlalu keupah atau koisa misalnya dia pokoknya menentuin pokok. Maka sembilan kita berbicara dengan Allah. Baca Fatihah itu apapun dan dimanapun, baik dalam wiri kita itu berbicara dengan Allah. Allah Ta'ala dia berbicara. Itu salah satu contoh. Semuanya lah diperbaiki sebagai rakyat apa tanpa tawadud terlalu Allah Ta'ala. Jika kita menyuguhkan hubungan yang keberanian kepada ayat sebelumnya, milikilah sifat tawadud, terutama tawadud kepada Allah. Jangan pernah kita lalai beribadah. Satu, peduli pandangan ibadah Allah Ta'ala karena sedih tingkat. Tingkat kedua, bagaimana kita dalam ibadah itu fokus betul kepada Allah. Karena kalau tidak fokus itu juga masih menurut takabur ke Allah Ta'ala. Kesing usyuta ketemu kasihan terutama kalau salat. Yang kedua, tawadu kepada sesama manusia. Dalam mengukur dia takabur ke dalam kehidupan kita ini. Apapun kelebihan itu gambaran saja hidup di dunia. Ada kelebihan Allah Ta'ala itu kelebihan nawering Allah Ta'ala sebagai amanah. Dia berarti Allah takabur amanah. Kalau saling kita mengelola amanah itu, maka tunggu akan dimintai pertanggungjawaban kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tawadu kepada Allah, tawadu dengan kepada sama manusia. Dia jangan menjadi mulut tali usil hikmah tawadui. Alai ala birengeri apakah tunaleni
Kungka tu matani padi sana dia nampak kata naale dia minta itu tuan dia minta. Kungka tu mega wartawan dia nampak kata naale itu tuan minta. Semua dia juhusil hikmat tawani ahli alam birnya dia apa kata naale mulia kalau kita kepada seneta apa kata naale mulia kalau kita ke harta tanah ketemu apa kata naale mulia dari kekuatan tanah ketemu apa kata naale mulia saya kira semuanya lah orang akan melirik kita. Malaikat selalu mendoakan orang yang bertawakal. Inilah kenapa Allah menggambarkan dengan binatang. Dan dia kan masakan tawakal yang binatang melawan dia kan apa? Kena guru ke Surabaya, muka saya di Kuala masih ada kami anak tiga beda. Malam kumendri malam tiga jok waktu liri deh kalau mitona nade kalau kunci mu luar biasa. Memang apa terlibat apa makhluk jari kalau di palai itulah sebabnya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai contoh bahkan dikaitkan dengan surga. Yang kedua tawakal tadi itu, yang ketiga mereka tidak memilih-milih apa unta itu tidak memilih-milih siapa yang mau naiki. Mulianya kita hidup ini Pak tidak memilih-milih. Kalau kita tahu, ia pernah memilih ada tahu untuk makan. Kalau dia orang dia dijampai, dia nanti memilih-milih loh dia ada, memilih-milih loh dia beri orang dia beri pasti dan tulisannya, milih-milih loh diundang. Apa pentingnya ya mau perubahan ini curi-curi di bola tadi kasih kenapa dia diundang maka dia tidak terlampau kalau beri situ ya bismillah nggak boleh bahkan mereka itulah yang harus diundang. Di dalam kehidupan kita ini jangan memilih-milih dalam bentuk apapun juga. Insya Allah kita berhubungan dengan Rasulullah dan dengan Allah Taala pada ayat mati dan yang mati nanti dalam surga kalau begitu sikap kita. Yang kedua, yang keempat, taat kepada pimpinan, taat kepada penjaganya. Kita ini dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat, bahkan terkadang dijaga oleh manusia, sama manusia. Maka dalam posisi itu kita harus taat, jaga, jagai pengalat alingerannya. Kita jagai hukum Allah Ta'ala. Jangan berhenti, jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh penjaga kita. Nah jagai mereka tidak pernah lepas. Rakib dan Atid menulis, walaupun itu hanya tugasnya saja. Sebab semua amalnya Nabi Adam, cucu Nabi Adam tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi rakib dan nanti sebagai ibadahnya nauki nafas cocok pengalat yang di Lauhul Mahfuz. Dan seni Lauhul Mahfuz kalau sering-sering menuliskan ini alien laut itu papan tulis mahfuz itu terjaga. Jadi gaga amalata pangkogenta tidak tertulis di sana. Apa yang ditulis mereka sebagai ibadah kalau salah juga didenda untuk kalau salah amanah dari makai ukira ni ego berecet si A ego Atid ukira ni pembacaan si A dan kusali watina wacata pada salah ibadahnya. Salah ibadahnya pada berbagi kepada Allah Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mendurai Allah dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita taat kepada penjaga kita. Ya, sesama manusia yang mendapat untuk menjaga kita, terutama orang tua kita. Orang tua adalah penjaga yang paling hakiki selain Allah di atas persahabatan bumi. Mereka bertanggung jawab dari kecil membesarkan kita, dan mereka tidak pernah meminta balasan.
Padahal dia menjaga kita sampai seumur hidup, dia jaga kita. Kenapa? Tidak pernah minta balas. Tapi kodereni teman wakta dega ada bangsa berbunda. Sebenarnya terkelilah. Kecuali mencapai itu, maka dia harus sifat amanah dari pengalat jaga. Doa tidak pernah berhenti. Kita tidak guru di masjid ini kalau bukan doa orang tua kita. Dia pun bantu ya nak beribadah semuanya. Tidak mungkin kita tidak bukan orang ini. Semua yang dicapai kita di dunia adalah hasil penjagaan orang tua. Itulah sebabnya Nabi mengatakan orang yang durhaka kepada orang tuanya 500 tahun tidak akan mencium, perjalanan 500 tahun tidak akan mencium bau busuk. Oleh karena janganlah balas ya teman-teman. Waisi tetis susunah itu tidak mungkin dibalas dengan materi. Namun di siu lalu, di walau tidak mungkin terbalas. Wain susu tetil semua. Agak pada dibalaskan doa. Maka kita bahagia, kita mendapat hidayah dari Allah, bisa beribadah seperti ini. Insya Allah saya yakin kita selalu mendoakan orang tua kita dan juga mendoakan anak kita supaya dia juga mendoakan kita ketika kita meninggal. Kemudian saudara kita, apakah lebih kalau teman-teman dari komero ko apakah lebih matuan? Psikologi didoakan jangan tak ilmu nanti teman-teman. Insya Allah tidak ada yang bisa dibalaskan kecuali apa? Keluarga kita. Inilah penjaga kita. Taatlah kepada yang menjaga kita. Andai kata ada atasan kita selama dia nak kuliah durhaka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Selama bukan durhaka nasurangi tiga kawan dia dan juga lemoi sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau durhaka mengalah termasuk orang tua tadi dalam la ta'ata li makhluqin dia ada turu li makhluk daripada janjian narik ukur yang durhaka ini. Bahagia kita dengan kena suruh kita waktu tempat dengan kena suruh kita waktu tempat keminam dengan kena suruh kita waktu tempat misalnya begitu. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah dan kita doakan bijak-bijak kita juga begitu. Inilah penjaga yang hakiki yang harusnya seperti unta tadi, dia taat kepada siapa yang menjaganya. Jadi kalau dia harus surga, maka tali itu ya roh terjaga ini, terutama motorta. Al jannah tahta aqdamil ummahati. Naiya surga kudiawan pelajena itu. Di roh kita surga dia roh, penerapian kepada pengajar kita yang lalu, gambaran surga, maka taatlah yang menjaga kita, tetap termasuk berat kedua kita. Itulah kira-kira gambarannya, kajian tafsirnya, mengapa sebenarnya ada ayat tidak ada hubungannya dalam Al-Quran. 3 ayat tidak ada hubungannya, 3 pahala tidak terbawa ke Allah Ta'ala apalagi Quran, tidak ada hubungan itu. Nah ini yang agak memang kita perlu mencarinya
memang diperlukan kajian apa dengan boleh. Ya, ini beberapa saya sampaikan ini sudah terima, saya baca beberapa kitab kita bisa dapatkan kenapa Allah menyambungkan antara surga dengan binatang. Ternyata rahasianya luar biasa. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala akhbirukum bi ahli jannah, melo akhbirukum bi ahli jannah, melo karambingan pun tulis surga. Akhirnya kita kullu da'ifin mutada'afi, tungker to malamai apakah tunai. Kita semua ini orang di depan Allah tidak ada kekuatan di hadapan Allah, ada kekuatan motor di hadapan Allah, ada kekuatan dibanding dengan orang lain. Biasa ini lebih kita boleh. Ada kekuatan dibanding dengan orang tua kita. Sekalipun mereka orang tua tidak berdaya, tapi panggungannya sangat mau seluruh ini. Mungkin kita pernah dengar ada seorang yang membelikan ikan orang tuanya, lalu beda dari yang ini beda. Tidak boleh dibalik beda tuannya juga pada begitu tidak tuh tuan aja. Nah, tepan ada yang bawa singkatnya saya sampaikan. Tepan ada yang teman-teman tadi. Aja terbitangi orang aku dia sebenarnya apa terbitangan anak banyak otomatis perlu apa terbitangi benci kurang sakit nanti obat dituan bagi simbalena binera mengeluar yang ada yang kenal terpenandai karena umat ini boleh mengucapkan la ilaha illallah. Jadi doa orang tua itu sangat agar kita semua itu namanya apa ketunaran. Ya itu satu. Allah akhbirukum bi ahlina. Melo kau beritahu kamu ciri-cirinya tulis berenakan. Kullu mu'atlin, orang-orang yang kasar. Jawad, orang yang keras. Mustakbir, orang yang sombong dan tegak. Itu ciri orang sempurna. Jadi kesimpulannya kalau kita masuk apa kenal lagi kepada siapa saja itu ciri-ciri yang dimaksudkan sini. Wa ila samai kaifa rufi'at, ini penjelasan juga luar biasa. Wa ila samai kaifa rufi'at. Kafire kata Allah, orang musyrik dia geminjar dari mentok pelurian. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ya apalah yang duruna ila ini dikalikat hakikatnya apalah yang duruna ila samai kaifa rufi'at. Kenapa kamu tidak perhatikan langit itu yang diangkat begitu tingginya tidak ada tiangnya? Mari dia memotong kolorian Allah Ta'ala. Apa Tuhan kamu? Langit yang begitu kamu nikmati, ada bintang-bintang, ada matahari, ada bulan yang teratur demikian indahnya, tidak pernah terberangkan. Kamu tidak mau beriman kepada saya, kata Allah. Perhatikan itu yang menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau dalam hadis dijelaskan bahwa yang lagi tiada lagi adalah la ilaha illallah. La ilaha. Itulah nariasan agama selengir rahmatan lil alamin. Pamenenge jaga agama selengir merukuni berarti. Merukuni lagi ya. Tapi karena ada agama Islam yang membawa kalimat la ilaha illallah, itulah menurut pandangan sufi dalam kajian tafsir sufi Ma'ani dijelaskan seperti itu, bahwa tiannya lagi la ilaha illallah. Kung kamu tahu baca la ilaha illallah dalam setiap malam, dalam setiap hari dan malam, insya Allah itu nama turun lagi.
Itulah sebabnya di situ dijelaskan demikian indahnya orang yang berzikir. Tapi sebagai zikir tidak. Tapi tekan yang ada zikir dibaca-baca. Barakau mengi menjadi pemasih dia langit tersebadik dalam waktu langit kata baca zikir. Zikir apa saja? La ilaha illallah juga seratus besar. Tapi ada zikir yang sangat juga. Yang mudah-mudahan bisa pernah dengar dan diamalkan. Apa itu zikirnya Nabi Haider? Zikirnya Nabi Haider yang juga dibaca itu sebelum mempemetan sesuai, itu sebelum terbit matahari. Nah itu bahagian dari zikir dianya. Sebab ini kita baca zikir Nabi Haider, macam budak dampengan yang mengalah kalau sana, itu nanti pernah musibah teman-teman yang menjadi. Nak merutung lagi yang musibah besar kita. Ikut kamu baca yang bisa dan waktu lagi. Zikir dibaca sebelum mempemetan nasol dan dibaca sebelum terbitnya matahari. Lagi biasa bertasbih kata ulama, cuma saya ingatkan kembali. Bismillah masyaallah la yasukul khairan illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana bi ni'matin minallah. Bismillah masyaallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baca la haula wa la quwwata illa billah. Situ apa kesana yang Nabi. Tapi kalau mana kamu ini dengan baca la ilaha illallah dengan baca. Liwan lalu terus masih kilo buka doa. Terus ini masih kilo kafir. Terus masih kilo macam macam. Akhirnya orang semuanya dari kalau sekarang masih teratas, tapi kita tidak tahu di belakang nanti pada saatnya orang sudah keburu dengan dunia semuanya, maka dia lupa semua yang harusnya dia ucapkan. Syukurlah kita bisa mewariskan kepada anak-anak generasi kita insyaallah. Jadi itulah doa biasanya kita doa dia dan sebenarnya zikirnya dia. Bismillah masyaallah la yasukul khairan illallah. Bismillah masyaallah maka ini mati Allah. La yasukul khairan illallah masyaallah. Bismillah masyaallah yasukul su'a illallah. Bismillah masyaallah la yasukul su'a illallah. Dia dapat terdepi sesuai dengan Allah Taala. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Yang mudah tersapai baru terjadi kami. Itulah yang kita kuila samai kayak biasa. Bagaimana langit ini tingginya itu harus menjadi perhatian kita semuanya. Kondisi bulan ya Allah ketemu Allah Taala kuasa. Alangkah hinanya saya kalau saya tidak mengambil kepadanya. Tidak satu pun yang saya bisa ciptakan seperti itu. Di bawah padahal dia lebih bawah dari atas. Dan seterusnya. Kemudian wa ila dimani kaifa nusibat. Dan apakah Anda tidak pikirkan gunung bagaimana musibah itu dipancangkan? Ternyata gunung itu dipancangkan, itu punya fungsi yang luar biasa, mengokohkan bumi ini. Nah, tahan bumi dan erosi. Ya, yang kedua dari gunung itu terjadi sumber yang luar biasa. Biasa ada air yang mengalir dari atas secara logika tidak mungkin ada. Tapi kenapa bisa ada di situ? Anda sadar? Biasanya kalau ada gunung itu batu tidak ada.
Ada orang yang mengatakan bahwa gunung itu adalah tainya malaikat yang berapat. Itu cerita saja. Tainya malaikat semua bohong. Dan ada tujuan khusus yang luar biasa, nusibat sebagai faktor agar tidak terjadi erosi. Yang kedua, gunung itu menjadi batu sebagai tanda orang-orang yang berjalan di atas persada bumi ini. Karena itu maka Allah Ta'ala ajak jangan gunung itu lebih mulia daripada kamu. Anda telah diciptakan, manusia diciptakan dengan amsal takdir. Anda ingat itu gunung itu ada manfaatnya dalam kehidupan ini. Maka jadilah kamu orang makhluk yang bermanfaat, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Anjadilah kita tahu, makin guna daripada tidak tahu, makin guna di Allah Ta'ala, bahkan makin guna dirasakan manfaatnya oleh binatang sekalipun. Kita bisa dengar salah satu hadisnya Nabi yang sering kita dengar. Ada orang yang berjalan lalu dia datang tiba-tiba sangat kehausan. Dia turun minum di sebuah sumur. Tidak lama kemudian dia naik dari sumur itu, melihat anjing yang datang dengan kehausan. Dia turun mengambilkan air. Dia buka sokopnya sebetulnya, baru dia ambilkan air ini. Dia ambilkan air baru ke sini anjing. Nabi mengatakan, azza rajul min ahli jannah. Ini lagi-lagi bahagian dari orang penghuni surga. Jadi kalau kita bermanfaat, bukan saja kepada Allah, bukan saja tapi makhluk lain juga kita harus bermanfaat. Mungkin kita bisa sering dengar juga seorang perempuan yang dijadikan oleh Nabi menjadi penghuni surga neraka karena dia mengikat seekor kucing, lalu dia tidak mau beri makan lantas dia mati. Nabi mengatakan ini adalah perempuan mata, ini perempuan bahagia dari penghuni neraka. Kalau demikian pentingnya kita bermanfaat, seperti halnya gunung yang memberi manfaat kepada orang. Coba air yang kita minum ini dari gunung semuanya, dari gunung Cimbong, dari gunung apa? Ini ciptaan Allah yang Allah memberikan. Anda perhatikan itu supaya Anda sadar demikian kekuasaan Allah yang kita manfaatkan. Lalu Anda perhatikan apa sih gunanya? Apakah saya hanya hadir untuk menikmati itu? Tentu tidak. Karena dalam hadis saya katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna dengan sesamanya manusia. Jadi artinya apa? Kita harus mengambil pelajaran dari gunung itu. Kalau gunung bisa memberi, salah satunya adalah mengalirkan air lalu dimanfaatkan oleh makhluk Allah, maka kita juga harus mengalirkan sesuatu yang kira-kira bisa dirasakan manfaatnya oleh Allah. La tusidu bil ardi ba'da islahiha. Cilaka waktu ini kalau hanya hidup di dunia ini dengan merusak, hanya merusak saja, tapi tidak pernah memperbaiki. Oleh karena itulah Allah menggambarkan seperti itu. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, tanah bagaimana dihamparkan ini. Ini menjadi perenungan buat kita. Allah menghamparkan tanah. Dari tanah ada berbagai macam cara, berbagai macam sumber kehidupan. Dari tanah bisa tumbuh sesuatu. Dari tanah keluar barang barang mineral. Dari tanah keluar air. Dari tanah keluar minyak. Dari tanah keluar apa? Dihamparkan seperti itu dan dimanfaatkan oleh manusia. Siap digali. Itu artinya bahwa kita ini harus belajar dari ini. Artinya apa? Kita siap dimintai, diberi atau memberi
kepada seseorang yang membutuhkan kita. Bukan kau mampu di jalan atau masuk ke masjid. Ada orang butuh, misalnya makan dia, onrona dan minta, kau iya lah minta bukan ini. Kadang-kadang juga saya pergi dari malam. Kadang-kadang juga saya kapotong, kadang-kadang juga saya sisa. Tapi di sini untuk sisa lain akan disuruh minta monor tajam ini, lo dari minat itu orang. Nah, minta monor, dan diserta masuk pejamit, tapi monor diminta. Nah, sebab nama kelebih yang tahu bero, pak diri atau monor mana dia minta. Akan apa bakar apa sepanjang. Artinya apa? Ini bagaimana kita memberi sahabat kita harus dijadikan sumber inspirasi. Kita siap dimintai pertolongan, mengemakan apa antum ketomiloni. Pati senang tatogi, orang barat tatogi, ilmu tatogi, apapun saja. Sebab yakinkanlah pada diri kita, kullu insan manusia, semua manusia punya kelebihan. Kita harus berkeyakinan bahwa saya punya kelebihan. Saya punya kelebihan juga. Ya nanti kita kampung, saya punya kelebihan dan kelebihan itu harus saya manfaatkan kepada orang lain. Kelebihan itu saya harus dibantu oleh orang untuk membantunya. Maka kita harus bantu. Tidak pernah marah. Tanah itu saya selalu sampaikan panjang ceritanya. Mengapa Nabi Adam diciptakan dari tanah? Karena memang tanah makhluk yang paling banyak manfaatnya dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga kita hadir di dunia ini yang berasal dari tanah, maka harus juga menjadi makhluk yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Kalau ini yang dikaji ayat seperti ini, luar biasa kita bisa sadar, menyadarkan diri. Kita sadar tentang perjalanan kehidupan kita, bahwa apa sih arti semua ini. Kalau tidak kita sadar bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, dan dalam penciptaan itu kita punya kelebihan-kelebihan yang harus dimanfaatkan oleh orang lain. Alangkah hinanya kita kalau guru lebih bagus dari kita. Alangkah hinanya kita kalau unta lebih bagus dari kita. Alangkah hinanya kita kalau langit lebih hina, kita lebih hina dari itu. Alangkah hinanya kita kalau tanah kita lebih hina dari mereka. Alangkah hinanya kita kalau kita tidak bisa tidak menyamai mereka itu. Seharusnya kita makhluk yang termulia, maka harusnya menunjukkan kemuliaan kita dari segala-galanya. Saya kira itulah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kalau masuk. Saya kira itu. Kalau bertanya masuk saya. Ya, saya kira doa yang tadi aja. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriku su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini amatin minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dituju dengan surga. Sebagian kalimat la haula wala quwwata illa billah dari surga. Dilogi putih dari surga. Pamigai baca la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan ada yang bisa mengamalkannya, dan saya kira yakin betul di antara kita semua pasti ada yang mengamalkannya. Jadi jika itu tumbuh mata sesuai, jika itu terbitnya matahari, tidak terlalu banyak juga makan dapur. Dan insya Allah dengan bacaan kita semua menjadikan kita bumi ini langit tetap dirasakan manfaat oleh kita semua. Sekian dan terima kasih. Allah mewakili dalam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.